5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan meneruskan tentang tutorial pembuatan penilaian yang otomatis dan dinamis, di mana video yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan langkah kelima ya. Nah, langkah kelima ini membuat tabel rekap nilai dan memanggil nilainya berdasarkan nama, dan ini sudah kita selesaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang belum menonton video sebelumnya, ya, silakan untuk ditonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini, ya, silakan ada di bawah. Nah, kita akan teruskan ke langkah yang terakhir, yaitu membuat tabel daftar nilai rapot dan memasukkan nama siswanya berdasarkan kelas yang dipanggil. Kemudian nilainya otomatis akan terpanggil berdasarkan nama. Dan ini akan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Kita langsung saja ke lembar kerja yang kemarin. Nah, ini adalah hasil dari langkah kelima, yaitu tabel rekapan nilai. Ini sudah terekap bahwa Aditya Permana nilai tugas 1-nya sudah ada muncul, nilai tugas 2-nya. Kemudian yang ini masih kosong karena memang belum mengerjakan ya. Nah, ini. Dan nilai tugas 3-nya ini kita belum ke pertemuan ketiga. Nah, kita akan membuat tabel baru untuk rapot ya. Kita ganti nama sheetnya menjadi nilai raport. Nah, nilai raport pun di sini ada dua ya, untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Dan yang saya akan contohkan di sini untuk kompetensi pengetahuan KD3 ya. Dan untuk KD4-nya ya silahkan, nanti caranya sama nanti dengan nilai rapot KD3, kita tinggal ngambil di instrumen atau Google Form, nilai Google Form yang mana ya, disesuaikan dengan KD-nya atau dengan soal-soalnya. Nah, kita akan buat dulu tabelnya supaya lebih cepat. Saya akan ngambil yang sudah ada. Saya akan ambil yang sederhananya saja. Untuk kopnya nanti Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Nah, saya akan kopikan di sini. Ini untuk kopnya nanti ya. Kita pastekan. Nah, sudah seperti ini, kita sesuaikan lebar kolomnya. Untuk nomor segini cukup, untuk nama agak lebar, dan untuk nilai per KD kita lebih ringkaskan ya, untuk nilainya juga. Nah, nilai paling lebar 100 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada garisnya, kita hapus saja, kita kosongkan garisnya. Nah, untuk yang ini kita munculkan lagi garisnya. Kemudian untuk huruf-hurufnya kita ketengahkan. Nah, ini ke tengah secara horizontal, dan ini ke tengah untuk vertikal, asalnya di bawah menjadi ke atas. Nah, ini seperti ini. Kemudian nilai raport kita nggak terlalu harus lebar,
Untuk deskripsi, kalau Bapak Ibu nanti untuk menambahkan deskripsi, nah ini agak lebar. Nah, untuk pengisian deskripsi paling bisa nanti di video selanjutnya ya. Nah, kita hanya sampai ke nilai rapot saja. Nah, ini tabelnya kita kasih nomor peserta didiknya 1, 2, misalkan kita perombelnya paling banyak hanya 32 ya, 32 kita tambahin. Ini silahkan disesuaikan, misalkan 33 ya, kita blok, kita kasih garis. Nah ini, nah seperti ini. Untuk rata-rata nilai harian ini kalau misalkan mau di supaya pas ya, ini boleh lah seperti ini. Nah ini sudah ada tabelnya. Nah sekarang untuk mata pelajarannya matematika, nah untuk kelasnya nanti akan dipanggil sesuai yang kelas kita ampu. Kelas yang kita ampu yang saya contohkan di sini adalah 7A sampai 7D ya. Dari Google Form ini tadi, nah ini adalah 7A sampai 7D ya. Jadi kita buat di sini pilihannya 7A 7D. Nah ini kita akan membuat pilihannya, kita tuliskan di sini saja, misal ya 7A, 7B, 7C, 7D. Nah ini kemudian yang ini kita akan pilih nanti seperti pilihan drop down. Nah yang muncul nanti yang ini. Nah caranya kita buat ini, hapus saja, kita tempelkan selnya di sini, isian untuk kelas. Kemudian kita ke data. Di data di sini ada namanya validasi data. Kita pilih. Nah, kemudian ini untuk isiannya di mana, letaknya di mana, ini sudah ya. KD3, nah, letaknya di sini. Oke. Kemudian untuk kriterianya, pilihannya, nah kita pilihannya adalah yang tadi. Nah ini 7A sampai 7D kita blok, kita okekan, dan di sini kita langsung simpan. Nah maka di sel yang tadi ini sudah muncul tanda panah, artinya di sini ada pilihan drop down ya. Ketika kita klik di sini ada pilihan 7A, 7B, 7D. Ini sesuai isian dari rentang yang ada di sini. Nah ini kalau misalkan mengurangi keindahan, ini tinggal disembunyikan saja ya, ini biar lebih indah. Nah seperti itu, sudah disembunyikan. Nah ini, jadi nanti kita akan di dalam ini isinya akan tergantung kepilihan kita. Kalau kita pilih 7A, maka akan muncul 7A. Ketika kita pilih 7B, maka kita di sini muncul 7B. Ketika kita pilih 7C, muncul 7C, dan seterusnya. Kemudian untuk yang ini silahkan diisi manual saja. Kalau misalkan mau otomatis seperti ini, berdasarkan kelas, ini bisa juga ya. Ketika dipilih 7C, maka wali kelas 7C ini terpanggil di sini. Kalau yang ini bisa cara manual diisikannya, ketikkan saja, KKM juga ketikkan saja. Untuk wali kelas ini bisa otomatis juga, kita tinggal buat daftaran nama kelas saja, 7A, 7B, 7C. Nah ini tadi sebenarnya kalau misalkan mau di sini mau diotomatiskan, boleh saja. Di sini tertulis wali kelasnya ya. Misalkan di sini kita tulis wali kelas 7A, wali kelas 7B, walas 7C,
Walas 7D. Nah, ini. Jadi yang ini nanti mau diotomatiskan boleh. Bapak Ibu tinggal membuat rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP. Nah, kita klik. Nah, ini nilainya berdasarkan yang sebelah kanan kelasnya, berdasarkan ini ya. Nah, ini salah penempatan. Jadi di sini setelah kurung buka C6 ya. C6 ini C6. Kemudian titik koma ini tabelnya. Nah, kita pilih tabelnya yang ini. Kemudian kita kunci blok dulu selnya, kemudian pijit F4. Maka secara otomatis ini akan ada tanda dolarnya. Kemudian kita ada indeks yang dibatasi titik koma atau koma mungkin di komputer Bapak Ibu. Nah, ini adalah nomor kolom dari tabel ini. Nah, di sini untuk nama wali kelas ya kolom yang kedua. Berarti kita tuliskan 2 di sini. Kemudian pemanggilannya ingin berdasarkan tepat ya, sama persis di sini false. Nah, tutup. Nah, ini sudah selesai. Ini secara otomatis akan muncul ya. Ketika 7C ya, di sini wali kelas 7C muncul. Ketika 7A maka akan muncul 7A. Ketika 7D maka akan muncul wali kelas 7D. Nah, seperti itu. Jadi otomatis ya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengotomatiskan ini nama-nama siswa yang di sini? Ya. Nah, caranya sama menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di sini akan mengambil data dari rekapan nilai total ini. Ya, berdasarkan ID ini. Ya, 7A dengan nomor urut. Nah, jadi kita di sini VLOOKUP-nya kita di yang pertama saja dulu, nanti kita ke bawahnya kita kopikan sama dengan VLOOKUP ya. Nah, nilai telusurnya tadi identitasnya adalah kelas dengan nomor urut. Nah, kita kelasnya adalah, nah ini ya, kita di dalam kurung kelasnya di sini. Ini kita gabungkan dengan nomor urut. Nah, jadi pilih kelasnya, kita nomor urutnya. Untuk sel yang ini, baris yang ini, nomor urutnya yang ini kita pilih. Nah, ini adalah telusurnya ya, yang ditelusurinya. Nah, untuk C6 ini tolong dikunci biar nanti ketika dikopikan ke bawah tidak berubah sel yang C6 ini. Nah, kita kunci, tinggal blok dan kita pijit F4. Nah, secara otomatis nanti akan muncul tanda dolar ini. Mau manual pun tidak masalah, nanti di sebelah kiri-kirinya silahkan diketikkan tanda dolar. Ada di keyboard bagian atas ya, di atas bilangan. Nah, kemudian untuk A10 ini nomor urutnya. A10 ini nomor urutnya. Biarkan saja, ini tidak harus menggunakan dikunci ya. Kenapa? Karena supaya ketika dikopikan ke bawah ini mengikuti baris kedua, berarti nanti jadi 11 ya. A11. Baris ketiga menjadi A12. Jadi otomatis ketika ini dikunci dengan tanda dolar ini nanti tidak akan berubah ya. Nah, ini telusurnya, artinya ini 7D. Kalau kelasnya 7D ya, nomor urut 1, 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita ambil dari tabel yang mana? Nah, untuk rentangnya atau tabelnya kita ambil dari rekapan nilai ini. Nah, kita blok saja dari yang pertama. Nah, kalau seandainya kita memerlukan sampai ke pertemuan selanjutnya, silahkan blok saja supaya kita tidak
tidak lagi memilih ya. Nah, kita coba sampai 20 saja. Kita berarti 20 itu sampai kolom W ya. Kita kolom W. Nah, kita ke pilih. Nah, ini sampai beres. Nah, ini sampai beres di baris 129. Kemudian ini ke bawahnya sampai W tadi ya. Nah, ini. Nah, sudah beres. Kemudian ini untuk rentannya kita kunci, yaitu blok, kemudian pilih F4. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ke indeksnya. Nah, titik koma dulu, karena di komputer saya pembatasnya titik koma. Nah, nama itu tadi adanya di kolom kedua. Nah, kemudian untuk sortirannya ini kita gunakan false saja, artinya yang sama persis. Ini sudah boleh di enter dan hasilnya sudah muncul. Ya. Nah, ini angka 2 ini tergantung. Nah, dari tabel yang kita blok tadi, nama itu adanya di kolom kedua, yaitu setelah ID gitu ya. Makanya di sini ini angka 2 ya. Kalau kita mau ngambil yang kolom ketiganya berarti di sini ganti 3, 4 dan seterusnya. Seperti itu. Dan ini sudah muncul yang namanya Agil. Ya, ini untuk yang sudah ada rumusnya kan ini di baris yang ini saja ya. Ketika kita ketikkan 7A yang muncul Aditya Permana, karena memang 7A Aditya Permana yang urutan pertamanya. Kalau 7B kita ganti 7B, maka urutan pertama dari 7B ini muncul. Kita lihat ya. 7B tadi Ahmad Raihan, betul tidak? 7B Ahmad Raihan. Nah ini ya, betul ya, 7B urutan ke-1. Nah, sekarang kita rumusnya tinggal kopikan agar berlaku di baris yang lainnya juga. Nah, sekarang kita tinggal kopikan ke bawah. Kita tinggal gusur saja ya. Nah, ini posisinya tandanya menjadi plus seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, ini mengkopikan atau bisa dengan di copy seperti biasa saja. Ctrl C, nanti pastekan di sini di blok, di Ctrl P, boleh saja. Nah, di sini ada error. Kenapa? Karena memang jumlahnya memang 32 ya. Artinya tidak ada siswa yang dengan urut 33. Nah, supaya indah untuk menghilangkan yang tanda-tanda seperti ini, ya kita rumusnya kita tambahin rumus dari if error kurung buka, artinya ketika nilai ini error, nah yang akan kita tampilkan adalah, nah ini titik koma, nah ini tampilan ketika error. Saya akan kosongkan. Nah, kosong itu berarti tanda kutip seperti ini, tidak ada isinya di tengah-tengahnya. Kemudian tutup kurung. Seperti ini. Nah, ini kita kopikan lagi. Nah, tadi di baris ke-33 itu error ya, NA. Nah, kalau sekarang ini tidak akan muncul. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah otomatis nih namanya sudah terpanggil. 7A. Nah, ini ganti 7A. 7B ganti 7B. 7C nah, akan 7C. Kemudian kalau kita pilih 7D pun akan 7D. Nah, sekarang kita tinggal memanggil nilai-nilainya. Ya, nilai-nilai ini. Nah, untuk nama KD-nya ini silakan ditulis manual saja. Ini untuk KD 3.6, ini 3.7, ini 3.8 dan seterusnya. Nah, ini kan per bab ya. Nah, jadi di sini sebelum
kita masukkan ke sini ya. Ini rekapan nilainya kan ini harian. Jadi ini bukan nilai KD. Bukan berarti tugas 1 ini nilai KD 3.1 ya. Nah, ini harian, bisa jadi KD-nya ini misalkan dari pertemuan ke-1 sampai ke-5. Nah, ini untuk misalkan untuk KD 3.1 ya. Nah, untuk yang ini kalau seandainya 3 KD 3.6 ini misalkan ya, 3.6 ini kita ambilnya ada 5 pertemuan. Nah, berarti kita harus membuat dulu ini nilai KD di sini. Nilai KD bisa diambil harian atau bisa juga nanti di pertemuan kelimanya ulangan. Nanti nilai ulangan ini digabung dengan nilai tugas harian menjadi nilai KD ya. Menjadi nilai KD. Nah, di sini silakan dirumus. Kalau misalkan Bapak Ibu ngambilnya rata-rata, rumusnya A per G ya. A per G. Nah, ini rata-rata dari ini. Nah, ini nilai KD seperti ini. Ya. Nah, jadi yang akan kita masukkan ke nilai rapot itu ya nilai akhirnya dari KD 3.6. Nah, saya contohkan di sini KD 3.6 itu diambil dari harian 1 sampai 4. Kemudian di sini misalkan ada ulangan hariannya. Atau semuanya nilai harian ya boleh-boleh saja. Yang jelas ini adalah nilai KD untuk pertemuan di KD itu. Karena satu KD bisa jadi kita membutuhkan berapa pertemuan Ibu Bapak ya. Nah, ini kita rata-ratakan, kemudian kita rumus sampai ke bawah sampai terakhir. Nah, di sini kalau misalkan terjadi error lagi, supaya tidak muncul error seperti ini karena tidak indah, silahkan gunakan rumus if error tadi ya. If error kurung buka. Nah, kalau ini A per G ini error, kita munculkan misalkan teks kosong, tidak ada isinya. Nah, ini ketika kita kopikan sekarang, maka tidak akan ada terlihat error seperti itu. Nah, kita klik. Nah, kalau untuk menandai bahwa ini adalah nilai KD, silakan diberi warna ya, seperti ini. Nah, ini nilai KD dan ini yang akan kita ambil untuk nilai rapot yang ini. Nah, caranya ya sama dengan VLOOKUP rumusnya. Kita cek dulu dari sini. Nah, karena nilai ini akan diambil berdasarkan nama, kita tabelnya ambil dari nama saja, bukan dari ID ini. Kalau ID ini hanya untuk pemanggilan nama berdasarkan kelas dan urutan. Kalau nilai, kita tetap berdasarkan nama, berarti kita bloknya dari B ini ya. Sehingga untuk KD yang pertama ini adanya di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kolom ke-8. Nah, kita akan praktekkan. Berarti di sini untuk KD 3.6 simpan, kemudian sama dengan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP. Kemudian nilai telusurnya adalah nama. Kita blok. Nah, ini salah penyimpanan B10. Di sini harusnya di dalam kurung B10. Kita ketikkan saja. Kemudian pembatasnya untuk rentangnya. Nah, sekarang rentangnya kita ambil dari nilai ini. Nah, tetapi karena berdasarkan nama kita tidak
memerlukan kolom A, jadi kita ambil dari sini saja. Nah, ini boleh sampai akhir, boleh sampai untuk adik pun boleh, ya, terserah. Nah, kita sampai akhir dulu. Nah, ini boleh di bloknya sampai akhir, atau mau di sampai sini pun tidak masalah ya. Nah, untuk rentang kita kunci lagi. Caranya blok rentangnya kita pijit F4. Nah, seperti itu. Kemudian ada indeks. Tadi indeks itu adalah kolom ya. Nah, tadi sudah dihitung kolom untuk nilai KD itu adalah kolom ke-8. Maka kita tuliskan 8, kemudian kita sortirannya itu false ya. Karena ingin nilai yang tepat sekali. Jadi tidak mendekati. Nah, ini tinggal di enter sudah akan muncul nilainya. Ya. Nah, di sini Agil Aditya Risman memang belum ada. Kita coba untuk 7A yang sudah ada. Nah, ini Aditya memang sudah ada ya. Aditya kita coba di atas Aditya. Nah, ini Aditya sudah ada, rata-ratanya ini 80. Maka di sini terpanggil 80. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk memberlakukannya ke bawah, kita tinggal kopikan saja, namun harus hati-hati. Di sini sudah ya, untuk rentangnya sudah dikunci, jadi kita tinggal kopikan saja ke bawah. Aman. Nah, ini, kalau terjadi error, nah, kita tinggal tambahin lagi dengan cara yang sama, yaitu rumus if error ya. If error, supaya lebih indah tampilannya, if error kurung buka, kemudian di sini ketika error tampilkan seperti apa, misalkan tidak ada tampilan. Nah, kurung tutup, enter, kemudian kita kopikan lagi ya yang sudah ada if errornya, rumusnya. Nah, sekarang NA di sini tidak akan muncul karena sudah ada rumus if error seperti ini. Nah, ini untuk KD 3.7 dan seterusnya, ini silahkan dibuat lagi di sini. Ya. Pertemuan selanjutnya di sini ternyata ada ulangan lagi untuk KD selanjutnya ya, silahkan Ibu Bapak tinggal tulis lagi di sini nilai KD ya. Nah, ini nilainya mau diambil dari mana, harian mana ya, silahkan. Kemudian hitungannya mau seperti apa, apakah nilai terbesar atau nilai rata-rata atau dengan pembobotan ya, silahkan disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu ya. Ini kalau pembobotan misalkan untuk nilai ulangannya dikasih bobot misalkan 8, untuk nilai hariannya, rata-rata hariannya dikasih bobot 2, ya silahkan ya. Kalau mau rata-rata yang lebih mudah, silahkan juga ya, terserah. Nah, untuk pengambilannya sama seperti yang ini. Nah, seperti itu saya contohkan, misalkan sekarang ini untuk Alvin belum ada nilainya. Bagaimana kalau seandainya Alvin mengerjakan? Apakah nanti otomatis muncul di sini? Nah, kita akan coba. Misalkan untuk pertemuan pertama untuk Alvin seolah-olah menyusul, misalkan mengerjakan. Nah, ini Alvin 7A, Alvin. Nah, ini kita coba ya. Kemudian kita 100-kan. Nah, ini 0. Kemudian ini negatif 4, kemudian 0, kemudian di sini 8, di sini negatif 5. Nah,
Kita kirimkan, sudah terkirim. Nah, apakah mengubah nilai? Di nilai rapot, ternyata muncul nih. Alvin Najmu Sami Aminullah, ini nilainya 100. Ya, 100. Karena rata-ratanya, ya karena dia dari 1 nih. Dari 1. Gara-gara ada nilai 60-nya, akhirnya jadi 80. Padahal untuk si Alvin dia mengerjakan hanya 1, tapi nilainya 100, ya seperti itu. Nah, supaya tidak merugikan siswa seperti ini, nanti di sini boleh dimunculkan. Kalau seandainya tidak mengerjakan, kita munculkan di sini 0, ya. If errornya ini asalnya kosong, tidak ada isinya, kita jadikan isinya 0, ya. Nah, ini kita kopikan ke bawah. Nah, seperti ini muncul 0. Kemudian untuk yang ini pun sama. Ketika errornya kita tuliskan 0 saja. Nah, sekarang akan terlihat adil. Nah, ini. Jadi ketika dirata-ratakan, ini nilainya 80, karena memang rata-ratanya ini 80. Ini Alvin baru mengerjakan 1. Nah, berarti yang belum dikerjakannya ini dianggap 0, sehingga 100 tambah 0, 100 dibagi 2, 50. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau seandainya tugas 2-nya nyusul juga? Nah, ini tugas 2-nya kita isi untuk Alvin 7A, berikutnya Alvin berikutnya kita isikan sembarang saja, kita salahkan. Ini salah, kemudian ini betul. Nah, nilainya yang ini salah, kemudian yang ini betul. Nah, berarti salah 2, nilainya 60. Kita kirimkan. Nah, sekarang kita lihat daftar nilai di rapotnya. Nah, di sini untuk rata-ratanya sudah berubah menjadi 80 karena nilainya 60, ya. 60 tambah 100 sudah berubah. Maka nilai rapot pun ini sudah langsung otomatis nilainya 80. Jadi yang dimaksud otomatis seperti ini. Kemudian disebut dinamis ini karena ketika anak yang ini asalnya 0, 0, 0, ketika menyusul mengerjakan secara online di Google Form yang sudah kita buat, ini akan mengikuti nilainya. Jadi tidak perlu kita masukkan secara manual, kemudian kita olah lagi atau hitung lagi. Nanti di video selanjutnya saya akan tambahkan bagaimana kalau seandainya kita tambahkan Google Form untuk pertemuan yang selanjutnya, karena ini durasinya sudah terlalu panjang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.